Nomor, oke. Nomor 9. Nadisa, tolong di zoom, agak di zoom supaya kelihatan tulisannya. Oke. Nomor 9. Sebuah tabung silinder ya, dia hanya separuh buat tempat air ya. Volume yang dapat ditampung itu 125 pi satuan volume. Jadi pi-nya tidak diangkakan ya, biarkan dalam bentuk pi. Oke, berarti kita dapat satu persamaan volume. Volume tabung dia hanya separuh, berarti setengah ya. Setengah pi r kuadrat H. Karena tingginya dinyatakan dalam H ya. Oke. Volumenya adalah 125 pi. Sama dengan setengah pi r kuadrat H. Oke. Ini pi-nya buang aja gitu ya. Nah, kemudian ini dinyatakan dalam H sama dengan aja. Ini variabelnya ada 2 ya. Karena jari-jarinya juga nggak diketahui. Berarti 125 kali 2 berapa, Nabisa? 250. 250 per R kuadrat ya berarti ya? Iya, Bu. Oke, kemudian kata-kata stasionernya ada di mana, Nabisa? Yang agar bahan pembuatannya sehemat mungkin. Sehemat mungkin. Nah, ini kata-kata stasioner. Jadi kata-kata stasioner itu tidak selalu maksmin langsung ya. Bisa jadi dia dipakai bahasa lain gitu. Yang maknanya sama. Nah, siapa yang mau dihematkan itu adalah bahan pembuatannya. Nah, bahan pembuatannya itu berarti berkaitan dengan luas permukaan ya. Nah, oke, berarti kita cari luas permukaan separuh tabung gitu ya. Separuh tabung berarti nah ini tutup yang sebelah sini dan sebelah sana satu lingkaran ya, nanti saya. Berarti dia pi r kuadrat, betul? Iya. Oke, terus ditambah yang selimut nih. Nah, selimutnya itu cuma separuh nih. Berarti setengah dari keliling lingkaran itu 2 pi r ya, tadi saya. 2 pi r kali H ya. Oke. Nah, ini 2-nya sama setengahnya boleh dicoret. Nah, H ini kita substitusi ke sana nanti saya. Ini substitusi ke sana. Nah, berarti kita dapat luas permukaan dalam variabel R berarti ya. Pi R kuadrat ditambah Pi R dikali 250 per R kuadrat. Nah, jadi luas permukaan dalam variabel bebas R itu adalah pi R kuadratnya diem aja ditambah ini R-nya coret 1 ya nanti saya berarti ya, oke 250 pi R pangkat min 1 ya nanti saya naik ke atas ya. Oke, bentar ada yang keliru enggak kan ya. Oke, ya. Ini sudah dapat nih persamaan dari yang mau kita minimumkan. Nah, inilah yang boleh diturunkan. Oke, teman-teman ya. Persamaan inilah yang boleh diturunkan karena kata-kata stasioner ada di luas permukaan gitu, nyambung nempel di persamaan luas permukaan. Nah, agar ke sini ya. Enggak cukup. Agar bahan pembuatannya minimum, maka luas permukaan ini harus diturunkan sama dengan 0 gitu ya. Nah, turunkan nanti pi R kuadrat diturunkan jadinya apa? Itu satu kesatuan itu kan, Bu? Pi R kuadrat. 2 pi R.
2 pi R, betul. Kemudian yang 250 pi R pangkat min 1 jadinya min 250 pi. Iya benar. Oh, ya, Bu. Terus R-nya? R-nya Pangkat berapa? 0 lah. Kok 0? Min 1, Nadisa. Oh, min 2. Ya, min 2 ya. Jadi R kuadrat tuh. Gitu. Nah, ini sama dengan 0. Nah, supaya kita mau cari apa nih? Oh, ya udah dari sini kita cari R-nya dulu ya. Ini kita kali aja pakai R kuadrat ya, supaya nggak ada per R kuadrat nih. Kemana lagi nih, Nadisa? Kita ke sini deh. Di sini ya. 2 pi R pangkat 3 ya, Nadisa ya. Sama dengan saya langsung pindah ruas aja biar nggak min. Berarti 250 pi ya. Doang kan? R kuadratnya coret ya. Oke, nah ini pi-nya boleh dicoret nih kanan kiri. Jadi R pangkat 3 adalah 250 tadi dibagi 2, 10 dikali 2 berapa? 125 tuh Nadisa. R-nya ketemu 5 ya. Ya, Bu. Oke, R-nya 5. Ya udah, kemudian substitusi ke sana nih. Nadisa ketemu H-nya. Oke? Bisa? Ya, Bu, bisa. Makasih. Oke. Masih adakah teman-teman pertanyaan dari soal yang ditanyakan Nadisa? Siapa tahu masih ada yang belum terlalu paham, boleh diyakinkan, pastikan. Silahkan. Dah, jelas semua? Oke, kalau udah jelas boleh di stop share, Nadisa. Atau mau tanya yang lain? Enggak. Oke. Yuk, silakan yang lainnya. Siapa lagi mau bertanya? Oh, maaf Bu, saya pengen nanya Bu. Boleh Jo, silakan Jo. Oh, saya pengen nanya dari yang model Bu. Nomor 4 Boleh. saya nggak ngerti kurang ngerti kalimatnya Bu. Oke, nomor 4. Dua kandang berdampingan masing-masing dengan ukuran X dan X meter dan Y meter. Dan luasnya adalah sebentar, ini berarti luas masing-masing ya. Dua kandang berdampingan dengan ukuran ya. Berarti ini ada dua kandang berdampingan. Kayak begini ya, Jo ya. Ini kita kasih X, ini Y aja ya. Y. Ini 12 meter persegi, ini 12 meter persegi. Agar panjang pagar yang diperlukan sedikit mungkin, maka hitunglah ukuran X dan Y. Oke, berarti coba ya, ini mungkin nggak? Ini karena saya juga lupa nih masing-masingnya itu hanya di ukurannya atau di luasnya juga ya. Karena dan kan berarti nyambung ya harusnya ya. Coba nih. Bentar. Berarti volumenya volume. Sorry. Luasnya ya. Volume tadi ya. Luasnya itu adalah jadi 24 ya. Luas itu rumusnya adalah ini X ya. X dikali 2Y ya, coba deh. 24 sama dengan 2 kali XY. Berarti, ini 12 lagi, balik lagi. Berarti, kita jadikan Y sama dengan atau X sama dengan sama aja ya. Kita jadikan Y sama dengan aja deh, berarti 12 dibagi X ya, Jo. Oke? Iya Bu. Oke, kemudian apa lagi Jo yang kita pakai? Yang mau di stasionerkan apa Jo? Itu pagar, panjang pagar ya Bu. Oke, panjang pagar. Oke, ini sesedikit mungkin ya. Nah, berarti panjang pagar menjadi apa, Jo?
3 kali X ya, betul? Ya. Ya, Bu. Oke, ditambah Y-nya berapa? 4 ya, Bu. Ada 4 4 ya. Y. Oke. Nah, kemudian Y-nya itu kita substitusi ke sana nih. Oke, Jo. Nah, ini misalnya panjang pagar PP dalam variabel X ya, berarti ya. 3X diem aja, kemudian ditambah 4 kali 12 berapa, Jo? 4 apa deh? 4, 8, X pangkat min 1 ya, Jo ya? Iya, Bu. Oke, coba kita turunkan sekarang. Berarti PP aksen dalam X, coba ketemu enggak? Kalau ini enggak ketemu, berarti ini 12 untuk totalnya. Berarti 3 ya, Jo? Dikurangi 48 per X kuadrat ya? Betul? Iya, Bu. Kok nggak kelihatan? Kelihatan nggak sih? Bentar, saya gedein ya. Ini 3X plus 48 X pangkat min 1. Oke. Nah, kemudian ini sama dengan 0 ya. Karena agar panjang pagar menjadi minimum, maka 3 min 48 per X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sekarang pindah ruas nih. Berarti 48 per X kuadrat sama dengan 3 ya, Jo ya. Berarti 48 bagi 3 bisa nggak, Jo? Bisa ya? Oh, 16 ya, Bu. Oke, berarti X kuadrat min 16 sama dengan 0 itu ya, Jo ya? Ya, Bu. X min 4 sama X plus 4. Nah, dapat, Jo. Berarti X-nya ini 0 ya. Berarti X-nya 4. Nah, X-nya 4, berarti Y-nya masuk ke sana. 12 dibagi 4, 3 ya? Oke, Jo? Ya, Bu. Oke, seperti itu. Yang ditanyakan nih ukuran X dan Y ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke, berarti ini masing-masingnya untuk semuanya ya, karena ini dan nih. Karena dan berarti artinya dia masih dapat kata masing-masing begitu. Makasih, Bu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Boleh Kopi. Itu yang panjang pagar dapat 3X plus 4-nya dari mana, Bu? Yang mana? Sebentar, Panjang pagar. Oh, ini nih. Kopi. Pagar kita itu kan ada 2 nih, ada 2 kandang berdampingan nih. Ini satu yang di sini nih. Kemudian yang satunya yang di bawah nih. Mereka berdampingan. Nah, ukuran ini X nih. Ini X, di sini X, di sini X. Oh, berarti X-nya ada 3. Oke, Kopi? Oke, kemudian ini Y tadi. Di sini Y, maka di sini juga Y, di sini Y. Jadi ada 4 kali Y. Oke? Oke. Bu, sama Ya, dapat luas X kali 2Y dapat dari mana, Bu? ini nih, kan luasnya jadinya kita jumlahin aja totalnya. Atau enggak total juga enggak apa-apa, separuh aja ya. Luas dari satu bagian kan 12 tuh, ya enggak? Luas untuk satunya. Kalau luas totalnya ya udah berarti ini panjang, ini lebar. Lebarnya berarti 2Y, gitu. Oke? Oke. Ukuran 2 kandangnya sama, Bu? Sama. Kenapa sama? Lah kan dia nggak dikasih tahu kalau dia berbeda, artinya sama dong. Gitu. Kalau berbeda nanti kita nggak bisa ngitung, nggak ada informasi lain kan, Oke? Emang dikasih tahu kalau sama, Bu? Nah ini nih loh, 2 kandang berdampingan masing-masing ukurannya X dan Y, ya udah sama dong, kan gitu. Nangkep nggak? Kalau masing-masing ukurannya X dan Y. Yang satunya berdampingan juga nih, misalnya yang satunya X sama Z. Nah, itu baru beda. Oke, nangkep. Oh, bukan masing-masing dengan ukuran X sama Y meter tuh bukan yang satu ukurannya X, satu ukurannya Y, Bu. Oh, oke. Kopi nangkapnya gitu ya? Iya, Bu.
Kan biasanya kalau misalnya dua orang punya Oh, punya heeh. nama masing-masing Budi dan Tono, Bu. Nah, tapi kalau dia bilang luasnya 12. Luasnya 12 nih. Sama dong berarti. Bukan Dan luas totalnya 12, Bu. dia nggak bilang luas total. Dan ini masing-masing ini masih nyambung di sini nih, pakai dan. Kecuali dan luas totalnya. Nah, oke. Oke. Ya, Bu. Nangkep ya? Apa Enggak sih, Bu, masih sebenarnya. yang warnanya? Yang tadi. Maksudmu gini kan? Yang satunya X, ya kan? Yang satunya Ya, Y. Bu. Yang satunya Y. Yang satunya Y. Ini Y. Ini Y, gitu kan maksudmu? Iya, Terus Bu. totalnya 12. Totalnya 12, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 12 itu. Iya. Coba ya, kita alternatif yang Kope punya. Kemudian berarti luas panjang pagar menjadi 4 kali X ditambah 4. Enggak, kan berdampingan. Nah, ini gimana dong? Oke. 3 Maksudnya kenapa, kali Bu? Y. Nah, ini kan berdampingan. Ini pagernya satu dong. Emang dia rangkap di situ. Berdampingan tuh maksudnya gimana sih, Bu? Hah? Dia Maksudnya berdampingan tuh dia gimana? nyambung nih. Ini nyambung. Ini jadi ini ukuran ini yang harusnya terbagi 2. Jadi kayak misalnya gini logikanya. Jadi dia tanahnya itu nyambung nih, nggak skip sama tanah orang lain gitu kan. Oke. Jadi nggak mungkin ini lompat nih, ini di sini ada tanah buat jalan gitu, nggak. Dia berdampingan, benar-benar berimpit gitu. Oke. Jadi pagar di sini itu buat satu aja gitu, sekali pagar gitu. Maka ini kenapa tadi kita tulis sebagai 3 kali X, karena di sini pagarnya kan dia berdampingan nih, nempel. Jadinya pagar yang di sini satu aja gitu. Oke. Bukannya rumusnya sama aja, Bu? 4Y plus 3X. Yang itu. Kan pagar dari Y bisa dipakai buat X, Bu. Nah, ini tapi di sini kan kita nggak tahu. Ini ukurannya kan Y sama X kan bisa jadi beda dong, Kope. Nah, ini berapa ini? Ini berapa? Gitu kan. Nggak bisa dong. Kita harus 3Y ditambah. Nah, ini yang satunya Y dikurangi X dong. Nah, tambah rempong nih persamaannya. Oke, ribet. Benar nggak? Oke. Kenapa X yang 4, Bu? Kenapa? X yang 4. Nah, ini tadi udah dihitung di sini X-nya. Ini kan tadi X-nya udah dihitung nih, Kope. Nih, X-nya ada 4 nih, X, ini X. Bukan, Bu, maksud saya kan bisa 4Y plus 3X aja. Pagernya Y bisa dipakai buat. Oh, maksudmu 4Y plus 3X ya? Oke, jadi ini nggak usah ya. Iya, Bu. Nah, berarti yang mau kamu substitusi siapa? Kan pasti dari volume. Dari luas substitusi ke panjang pagar dong, supaya panjang pagar bisa diturunin, betul nggak? Iya, Bu. Ya, nah yang kamu mau substitusi bentuk yang mana? Maksudnya gimana, Bu? Ini loh, ini kan ada saat substitusi nih. Persamaan dari luas, kita jadikan Y sama dengan atau X sama dengan. Kemudian substitusi ke panjang pagar, supaya variabelnya sama semua, baru diturunkan sama dengan 0, kan gitu. Karena panjang pagar yang mau diminimumkan kan, supaya sesedikit mungkin diperlukan panjang Iya aja, Bu, pagar gitu kan. disubstitusin. Yang mana? Iya. Tapi ini Y kuadrat. Ini Y kuadrat. Ini X kuadrat juga. Oke. Ya. Nah, berarti
kemungkinannya adalah yang bentuk seperti ini. Oke, gitu ya. Kalau Berarti bentuk, cara kita tahu bentuknya itu gimana, Bu? nah, kalau bentuknya aneh-aneh, kemungkinan adalah akan dibuatkan gambar supaya nggak tersesat, atau dia detail dijelaskannya benar-benar dia kandangnya berbentuk persegi gitu ya. Ada petunjuknya pasti Kope. Berarti Paham ya? kalau dua kandang berdampingan, kalau ada kata masing-masing berarti ukuran X meter sama Y meter masing-masing tuh X panjang meter sama lebarnya, pasti Bu. persegi panjang. Betul. Oke, makasih, Tapi Bu. kalau nanti kasusnya seperti yang Kope bayangkan, yang kayak ini persegian dua-duanya ya, ini yang kandang 1, kandang 2, itu kemungkinannya adalah pasti di soal akan disebutkan bahwa bentuknya persegi. Seperti yang contoh-contoh kemarin kita bahas ya, kayak misalnya alasnya persegi, itu kan juga pasti dikasih petunjuk. Jangan takut ya, Kope. Oke, udah clear soal ini? Iya apa? Tuh. Kalau yang ada jalannya itu berarti kalimatnya bukan berdampingan ya, Bu? Gimana? Kan tadi katanya ada apa pagar itu bukan pagar yang tengahnya di jalannya, Bu. Kalau yang ada jalannya itu berarti kalimatnya itu Nah, kalimatnya pasti dua kandang yang terpisah gitu kan. Terus, makasih, Bu. biasanya kan kalau waktu kelas 10 dulu pernah ya dapat soal cerita dari persamaan kuadrat ya. Nah, ini buat taman nih, kemudian di sini ada jalan, di pinggir tepi-tepinya dibuat jalan. Nah, itu jujur yang tidak berdampingan itu kayak misalnya di antara dua kandang itu akan dibuat jalan. Nah, petunjuknya seperti itu. Kalau berdampingan ya tempelin aja berhimpit. Oke. Makasih, Bu. Oke. Apakah masih ada lagi dari yang soal barusan? Enggak ya? Udah clear ya? Pokoknya gini. Pertama yang kalian tangkap adalah jangan dibuat yang kompleks dulu. Oke, yang paling sederhana dulu. Dari setiap kata petunjuk dari soal itu diterjemahkan dengan sederhana dulu. Baru nanti kok ini kok nggak dapat. Oh, cari lagi ada clue apalagi di kalimat soalnya begitu ya teman-teman ya. Harus detail nih, logika bahasanya harus teliti. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Saya boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Nadita. Silakan. Tapi ini tentang soal yang tadi saya tanyain. Tadi kan LP-nya itu PR kuadrat tambah setengah Pi 250 R pangkat min 1. Bentar, Habis itu Nadita. Tadi apa? PR kuadrat. Ini P-nya ya? Ya. PR kuadrat tambah setengah Pi 250 R pangkat min 1. kali kok setengah Pi. Ini tentang apa ya? Ini bukan ini yang luas permukaannya. Luas permukaan. Oke nih. Luas permukaan kan dia bentuknya tadi gimana? Ini ya. Nah, luas permukaan itu adalah yang ini separuh, ini separuh. Oh, berarti 1 kali luas lingkaran ya. 1 lingkaran ditambah setengah selimut tabung. Nah, 1 luas lingkaran itu kan PR kuadrat. Nah, kemudian setengah dari selimut tabung itu rumusnya apa? Keliling dikali sama tinggi. Nah, berarti ini PR kuadrat ditambah setengah keliling lingkaran itu adalah 2 PR kan? 2 PR dikali tingginya H. Nah, ini setengah sama 2 coret nih. Jadi di sini itu adalah setengah dikali 2 PR H. Gitu, Nadisa? Oke.
Oke. Ya, Bu. Terus apa lagi tadi yang kamu tanyain? Habis itu kan yang hanya diganti pakai 250 per R kuadrat. Tadi itu dari volume ya. Volume itu adalah setengahnya dari PR kuadrat H. Nah, volumenya kan tadi berapa Nabisa? 250 ya? Iya, Bu, per Ya. R kuadrat. Oke, ini kan setengahnya PR kuadrat H. Berarti hanya adalah, ini ada P-nya ya. P-nya coret. Berarti, sorry. Ini sudah dikali atau belum ya 250? Udah, Bu. Dikali V. Ini berarti 125 ya. Oke. Berarti ini 250 per R kuadrat ya. Nah, ini yang kita substitusi ke sana. Luas permukaan dalam variabel R. PR kuadrat ditambah, berarti ini kan setengahnya sama 2-nya coret. Berarti P R kali 250 per R kuadrat. Nah, R ini coret nih, Nabisa 1. Ya kan? Berarti bersisa 1. Pi R kuadrat plus 250 pi R pangkat min 1. Oke, terus apa tadi? Maaf, Bu, nggak jadi. Saya kira tadi jawabannya salah, tapi saya yang nggak teliti. Oke, saat tulisnya. Oke. Makasih, Bu. Oke. Ya, silakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya. Boleh, silakan. Laura. Yang nomor 9. Nomor 9. Saya bingungnya yang biaya ini dibagi X-nya karena tiap unit atau gimana, Bu? Oke, nah jangan kejebak ya, harus teliti. Nomor 9. Suatu perusahaan memproduksi X unit barang. Dengan biaya, ada kata-kata per unit nggak di sini? Nggak ada ya, Laura ya. Berarti dia adalah biaya total ya. Biaya total adalah, karena total maka saya lambangkan dengan BX. 9.000 ditambah 1.000X ditambah 10X kuadrat. Sudah total. Kemudian semua hasil produk perusahaan tersebut terjual dengan harga Rp5.000 tiap unit. Nah, ini biaya harga jual per unit ya. Harga jual per unit. Nah, dia berarti masih B ya. Kok B salah. Ini enggak usah. Berarti dia 5.000 nih. Oke, masih tiap unit tuh. Satuannya di biaya apa? Rupiah doang. Oh, berarti nolnya jangan dicoret ya. Oke, karena dia rupiah doang. Ini rupiah. Rupiah gitu kan. Nah, kemudian karena di sini biaya total, oh berarti saya harus mencari total pemasukan nih. Dari harga jual kan pasti kita dapat total pemasukan ya. Pendapatan. Nah, total pendapatan berarti hasil penjualan total. Nah, saya kasih X itu artinya sudah dikali X gitu ya. Berarti ini kita kali X nih 5.000 dikali X, jangan dicoret 0-0-nya ya. Oke, karena satuannya di biaya itu rupiah doang, bukan ribu rupiah gitu. Samakan pokoknya satuan. Nah, kemudian kata-kata stasionernya di mana, Laura? Keuntungan maksimum. Keuntungan maksimum. Nah, yang mau dicari stasionernya adalah keuntungannya. Ini kata-kata stasioner. Nah, keuntungan. Berarti kita buat fungsi keuntungan ya. Keuntungan itu adalah selalu total penjualan dikurangi biaya. Total juga. Jadi kalau yang satu berkaitan dengan total, maka yang satunya harus total. Maka ini artinya keuntungan total gitu ya. Dan di soal juga tidak ada namanya keuntungan tiap barang gitu kan, nggak ada ya, Bang ya. Nah, maka keuntungan total yang kita turunkan. Nah, keuntungan dalam total, dalam X barang berarti. Nah, ini berarti 5.000 X dikurangi, nah biayanya itu kita masukkan ke sini.
ditambah 1000x ditambah 10x kuadrat. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurung ya, supaya min plusnya tidak salah. Ini min 10x kuadrat. Kemudian ini min plus ya, 4000 ya. 4000x min 9000. Nah, inilah yang boleh diturunkan gitu Laura, paham? Agar laba maksimum, maka fungsi K itu harus diturunkan, harus sama dengan. Ya udah, nanti ketemu X-nya. Yang ditanya apa? Keuntungan. Oh ya udah, kalau udah dapat X-nya, masukkan ke fungsi keuntungan ya, supaya dapat keuntungan. Jelas, Laura? Ini lanjutin sendiri bisa ya? Bisa, Bu. Kasih, Bu. Oke, ya. Silahkan, apakah ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya soal psikologi, Bu. Boleh, Jerika. Silahkan. Yang nomor 13, itu kan berarti M-nya dimasukin ke persamaan Y-nya kan, Bu? Sebentar. Tapi saya bingung abis itu ngapain. Cak, di Zoom, Cak, biar baca tulisan. Oke, ya. Salah satu titik stasionernya adalah min 3,M. Ya, masukkan aja dulu ke sana. Nanti dalam M sama N ya. Ntar dulu deh, karena dia stasioner, kita pakai turunan aja. Turunkan ya, coba. Pertama kita turunkan Y aksen sama dengan 3X kuadrat min 6X plus K ya. Nah, kalau ini stasioner saat Y aksen sama dengan 0 kan? Nah, kalau kamu substitusi X-nya 3 ke sana, dia nanti nilainya harus 0. Oke, karena kan dia stasioner. Nah, kita masukkan coba. Jadi 0 sama dengan 3 kali min 3 kuadrat dikurangi 6 kali min 3 ditambah K. Nah, dari sini ketemu K-nya dulu. Oke? Jelas ya? Nah, supaya nggak ribet kalau titik min 3,M langsung substitusi ke fungsi aslinya, pasti ada 2 variabel ya nggak? Nah, itu yang bikin, aduh kok 2 variabel. Nah, maka pertama coba turunkan dulu, siapa tahu dia memperkecil fungsinya dan mempermudah langkahnya, jadi hanya 1 variabel gitu. Nah, dari sini ketemu berapa, Cak? Tanya. 927. 27 ditambah min, berarti min ya? Iya, Bu. 7 tambah 18 berapa? 45, Bu. 45. Oke, K-nya yang ditanya apa? Nilai K. Oke, nilai K udah dapat nih, min 45. Ini benar nggak sih? Nah, keuntungan soal PG itu kayak gitu. Kalau udah satu ketemu, oh ternyata cuma dia sendirian nih. Ya udah, pasti nilai M-nya 83. Nah, kalau nggak yakin ya udah nih. Habis itu kalau K-nya udah dapat, masukkan ke sana ya. X pangkat 3 min, kalau misalnya nanti K-nya ternyata min 45 ditulis di banyak tempat ya. Nah, kan kita harus ngitung M-nya juga nih. Caranya gimana? Nah, substitusi ke fungsi aslinya ya. Min 3X kuadrat, K-nya kita masukkan nih 45X plus 2. Nah, sekarang titik ini kita substitusi ke sana. Nanti ketemu M-nya. Jadi M-nya itu Y, oke. Kemudian ini berarti min 3 berpangkat 3, min 3 pangkat 2, min 45 kali min 3 ditambah 2. Nah, gini. Nanti dari sini ketemu M-nya ya, Cak ya. Kalau nanti ternyata K-nya yang min 45 ternyata ada banyak. Jelas ya? Jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Silakan yang lainnya. Ya, ada lagi pertanyaan?
Oke, nomor 8. Suatu perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam. Oke, X-nya dalam jam ya, bukan unit barang ya. Biaya per jam itu adalah 4X min 800 plus 120 per X. Rp100.000. Oke, satuannya Rp100.000. Nah, karena dia yang ditanya apa? Cara? Agar biaya minimum. Oke, agar biaya minimum. Nah, minimumnya itu nempel di biaya. Ada nggak biaya keterangan per jam atau biaya doang? Cara? Ada keterangan per jam. Per jam itu di sini yang ditanya. Oh, enggak ada. Nggak ada, ini artinya biaya total. Bukan hanya per jam, oke? Berarti kita harus cari persamaan biaya total dulu. Total. Nah, berarti dikali X ya. Kita kali X aja nih. 800X plus 120. Nah, ini satuannya sama ya. Nah, kemudian inilah yang boleh diturunkan. Oke, paham ya? Oke, jadi satuannya benar-benar detail dilihat X-nya dalam apa? Oh, dalam jam nih. X-nya ya, satuannya jam. Berarti kok di sini dia bilangnya biaya per jam. Oh, berarti ini masih 1X nih. Berarti kita harus cari untuk totalnya. Nah, kemudian dibaca lagi nih, yang ditanya sebenarnya biaya per jamnya atau biaya total. Kalau nggak ada petunjuk per jamnya, artinya dia pasti totalnya. Gitu ya. Karena yang lazim ditanyakan adalah pasti biaya total atau pendapatan total atau gitu biasanya. Tapi kalau memang dia hanya mau mencari biaya per unitnya gitu, per X-nya, pasti ada petunjuk di soal ya, kayak di contoh kayak di soal di modul yang nomor 13 ya, cara ya. Ya kan? Nah, kalau yang nomor 13 di modul itu yang diketahui adalah biaya totalnya, betul? Yang ditanya hanya biaya per unit, ya enggak? Nah, maka dia harus dibagi X, betul? Yang nomor 13 di modul. Betul cara? Sebentar, Bu. Ya, kamu sambil switch ke ini deh, modul. Kamu buka modul belum? Nah, jadi ini cara tanya saya hapus dulu ya. Terus scroll ke bawah sini. Nah, nomor 13 nih. Oke. Nomor 13. Untuk memproduksi X unit barang per hari, perharinya nggak usah dilihat. Yang penting X-nya itu di mana, di tentang apa gitu ya. Karena dia X-nya tentang unit. Kemudian di sini biaya tuh. Dia nggak disebutkan biaya per unit. Ini artinya kan biaya total. Oke, kemudian kata-kata petunjuk stasionernya minimum ini ya, stasioner ya. Dia ternyata pada biaya produksi per unit. Nah, berarti biaya total harus dibagi X dulu gitu ya. Karena dia mintanya yang diminimumkan adalah biaya produksi per unit. Berarti kita mencari, nah inilah yang kita turunkan nih. X kuadrat, X pangkat 3 dibagi X ya. Kemudian min 2000 X kuadrat itu kita bagi X juga. Jadi 2000X. 3 juta X kita bagi X juga, jadi tinggal 3 juta doang. Nah, ini yang boleh diturunkan. Oke? Karena dia mintanya, siapa yang mau diminimumkan? Biaya produksi per unit. Nah, agar biaya produksi per unit.
minimum, maka B aksen inilah yang sama dengan 0. Jangan BX aksen ya. Jangan dari biaya total yang kita turunkan. Nggak nyambung gitu ya. Karena beda. Pasti ketemunya juga beda. Nah, berarti ini 2X min 2000 sama dengan 0. Nah, kita dapat X-nya 1000 unit. Nah, siapa yang ditanya? Hitunglah banyak barang. Oke, ya udah dijawab. Banyak barang yang harus diproduksi agar biaya produksi per unit itu menjadi minimum adalah 1000. Begitu. Nah, kembali lagi ke soalmu tadi, disclosure. Coba aja. Nah, disclosure tadi dia mintanya adalah agar biaya minimum, nggak ada kata petunjuk per unit, per jam gitu ya. Biaya per jam minimum. Nah, baru deh ini nggak usah dikali X, langsung diturunkan. Paham ya? Jelas ya cara perbedaannya? Iya Bu. Terus habis diturunin lanjutannya gimana Bu? Habis diturunkan, dia nanyanya apa? Produksi tersebut selesai dalam waktu jam. Nah, X-nya doang cara udah selesai. Ya, karena X-nya satuannya jam. Lah, ini kok satuannya jam, oh berarti X-nya doang yang ditanya. Gitu. Kalau satuannya rupiah, oh berarti substitusi ke fungsi biaya. Oke. Oke, pokoknya perhatikan harus sadar dengan satuan ya. Oke. Oke, makasih. Oke. Silakan yang lainnya. (15) dari modul. Oke. Oke. Iya, Bu. Ya, Zoom. Ya, terbaca. Oke. Zoom. Zoom Kopek. Enggak baca ibunya, makanya. Oke, ya, baca. Nomor 15. Oke, suatu perusahaan menghasilkan X produk. Berarti X itu barang ya. Dengan biaya total, nah ini kalau udah eksplisit diceritakan di soal lebih mudah lagi ya. Ini sudah biaya total. Berarti kita tulis dalam BX 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat. Satuannya juta. Oke. Jika semua produk perusahaan tersebut terjual dengan harga 40 juta untuk setiap unit, setiap produk ya. Oke, berarti ini masih harga jual per produk per unit, per X gitu ya. Nah, ini adalah 40 juta. Nah, satuannya kok beda? Oke, berarti ini nanti nolnya dicoret ya. Nah, berarti pendapatan total pendapatan, karena dia bilang semua produk tersebut terjual kan, total pendapatan itu berarti 40X jadinya, supaya satuannya sama ya. Ini juta kan disimpan tuh dalam bentuk tulisan, berarti 006-nya ini kita buang. Jadi beda sama soal yang tadi ya, Kope ya. Kalau yang cara tanyakan tadi satuannya dalam rupiah tuh, maka nolnya di harga jual jangan dicoret gitu. Pokoknya harus sama. Nah, kemudian yang ditanya apa? Maksimum laba. Oke. Yang mau dimaksimumkan adalah laba. Berarti kita buat fungsi laba. Laba itu adalah total pendapatan ya, dikurangi ya udah 40X dikurangi 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat. Nah, berarti laba dalam variabel X ini dikali min, berarti min 0,1 X kuadrat min O plus 40 dikurangi 2 ya, 38 X. Min 75, satuannya juta ya. Nah, inilah yang boleh diturunkan Kope ya.
Karena dia mintanya laba maksimum. Nah, agar laba maksimum, maka L aksen X sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian diturunkan tuh. 0,1 X kuadrat diturunkan jadinya min berapa, Kope? 0,2 ya? Iya, Bu. 0,2 X ditambah 38 sama dengan 0 ya. Nah, X-nya dapat berapa tuh, Kope? 190 ya, Bu. 190. Ini produk ya. Yang ditanya apa? Produk. Yang ditanya adalah maka hitunglah laba. Oke, nah ini kita substitusi ke fungsi laba. Nah, berarti kita dapat L 190 sama dengan berarti min 1/5 ya, 0,1-nya. Salah deh. 1/10 yang 0,2 berarti. 190 kuadrat ditambah 38 kali 190 dikurangi 75. Nah, kalau saya biasanya nih, kalau ngitungnya kayak gini. Ini kan ada 190 di sini ada. Saya keluarkan dulu nih 190-nya. Jadi di sini tinggal 190 dibagi min 10 ya. Kemudian yang ini berarti tinggal 38 nih. Nah, dikurangi 75 sendirian di luar. Nah, ini menjadi 190, yang ini jadi 19 ya. Ini nolnya coretan. Min 19, 38 dikurangi 19, ya udah 19. Dikurangi 75. Ya udah, ini tinggal 19 kali 19 ya. 9 kali 9 kan 81 tuh. Nyimpen 8 ya. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 8 berapa? 11 ya. 6. Ini ada nolnya ya. 2 ya. 2, 3. Nah, dikurangi 75. Nah, betul. Berapa nih? Oke. 0 dikurangi 5, 5 ya. 5. Ini 0, 3 ya. Ini udah diambil 1, jadi 5, 3. Nah, ini tinggal satuannya juta tadi. Nah, tambah ini. 0-nya 6 ya. Nah, berarti berapa nih? Oh, 3 miliar. 3 miliar 535 juta. Itu, Kope? Jelas? Kope, apakah sudah jelas? Ya, Bu, jelas, Bu. Oke. Saya stop share ya. Oke. Nah, yuk teman-teman lagi. Silakan. Siapa lagi mau? Bu, saya mau nanya. Boleh, silakan. Laura. Yang 20, Bu. Nomor 20. Sebuah tabung tanpa tutup. Ini disimpan ya. Tanpa tutup dia bilang. Bervolume, oke. Luas tabung akan minimum jika jari-jari tabung itu berapa? Nah, volume itu adalah dia tabung silinder ya. PR kuadrat H ya. H berarti 12 sama dengan PR, R-nya nggak ada. Oke. H. Nah, ini jadikan H ya. H sama dengan lebih mudah. 512 per PR kuadrat. Nah, kemudian kita membuat luas tabung akan minimum. Nah, luas permukaan ini pasti. Tanpa tutup tapi, oke. Luas permukaan. Nah, berarti alas yang bentuknya lingkaran cuma ada satu ya. PR kuadratnya hanya 1 karena dia tanpa tutup. Nah, kalau ada tutupnya baru 2 kali PR kuadrat. Oke, kemudian ditambah selimut. Selimut kan keliling dikali tinggi ya. Nah, kelilingnya karena dia bukan separuh berarti total. Kelilingnya adalah 2 PR dikali H. Nah, H ini substitusi ke sana. Jadi luas permukaan dalam variabel R. PR kuadrat ditambah 2 PR dikali 512 per
pi R kuadrat. Nah, pi-nya ini coret, R-nya juga coret 1. Nah, kita dapat pi R kuadrat ditambah 512 kali 2 berapa, Ciara? 1024. 24. 1024. 1024 dibagi R pangkat 1 ya. Nah, kemudian inilah yang boleh diturunkan ya. LP aksen R sama dengan 0. Berarti turunannya apa? Jalan. Kok jalan? Laura. 2 pi R ya. Dikurangi 1024 per R kuadrat sama dengan 0. Ya udah, ini tinggal dikali R kuadrat ya. Jadi 2pi R pangkat 3 sama dengan 1024. Benar ya? Oke, tinggal cari R pangkat 3-nya tuh. Ini balik lagi jadi 512 ya. 512 dibagi 2 ya, Ciara. Ada ini. Bukan dibagi 2, tapi dibagi pi ya, Laura. Betul? Jadi dibagi 2 pi. 2 pi udah ya. Nah, kemudian kita mau cari R-nya kan, berarti R sama dengan akar pangkat 3 dari 512 per pi. Nah, kita split nih. Jadi akar pangkat 3 dari 512. 512 itu dibagi berapa cara? 5 ya? Bagi berapa? Bagi 4 ya? Bagi 4 itu 1, 2, berapa cara? Bagi 4 bisa nggak? Kayaknya bisa deh. 133. Enggak 1, 2. Kan dapat 2 tuh. 3, 2, 8 dong. Nah, bagi 4 lagi. Berarti 3, 2 ya. Nah, bagi 4, 8 ya? Bagi 4, 2. Oke, berarti ini ada 3 nih. Nah, ini 3 ini jadi 4. Kemudian ini 2 nih. 2 pangkat 3 kan? Nah, ini 4 pangkat 3, ini 2 pangkat 3. Oke, berarti jadinya adalah 4 kali 2. 15 ya? 8. 8 ya? Oke. Berarti atasnya 8 ya. Per akar pangkat 3 dari pi. Nah, kok nggak ada ya? Oh, ada nih. Nggak ada. Berarti ini harus dirasionalkan dulu, Laura. Dikali dengan apa? Akar pangkat 3 dari pi kuadrat. Oke. Akar pangkat 3 dari pi kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena ini sepertiga. Sepertiga supaya jadi 1, berarti dia harus ditambahin sama 2/3. Paham, Laura? Ya. Oke. Ya udah, ini jadinya 8 akar pangkat 3 dari pi kuadrat dibagi pi. Nah, cari. Ada nggak? Ada nih. Gitu caranya? Sebentar. Bener ya? Oke. Iya. Oke, gitu cara. Laura. Kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Masih ada waktu, teman-teman? Silahkan, sebelum jam 8.40. Satu lagi lumayan. Yuk, silahkan. Siapa yang udah siap pertanyaan? Kak Aksen. Nomor 17 ya. Oke. Tadi udah ketemu Kak Aksen sama dengan nolnya min 20x plus 4.000. Nah, setelah itu X-nya 200. Berarti ini disubstitusin kemana, Bu? Fungsi keuntungan. Fungsi keuntungannya tadi apa?
min 10x kuadrat plus 4000x min 9000. Plus 4000x min 9000 ya. Ya, berarti K 200. Tadi X-nya 200 kan? Iya, Bu. Iya, masukkan ke sana. Jadi min 10 kali 4.000 ya? 40.000 ya? Ditambah Iya. 800.000 ya? Dikurangi 9. Nah, ini jadi ini 400 ya. Jadi 400.000 dikurangi 9.000 tuh Ciara. Ya, ada nggak? Ini kali nih. Yang belakangnya 1 kan? 10 dikurangi 9 kan 1. Oh, iya, Yang Bu. belakangnya Tadi 1 cuma 1. Oke. makasih, Bu. Ya. Ya, masih ada lagi nggak? Silahkan. Masih 4 menit lagi lumayan. Sih nggak ngerti. Yang mana? Yang 25. Oke. Dibagi apa nih? Seorang petani menyemprotkan obat pembasmi hama pada tanaman. Reaksi obat tersebut setelah disemprotkan dinyatakan dengan rumus. Nah, ini reaksi bekerjanya ya, dengan T dalam jam. Reaksi maksimum tercapai setelah berapa jam? Ya, T-nya aja, ya udah ini nggak usah dibagi. Langsung aja, langsung diturunkan. Oke? Laura? Terus kalau udah diturunkan dapat T-nya. Dapat T-nya, udah selesai karena T itu dalam jam kan? T dalam jam. Tuh, yang ditanya satuannya apa jam? Oh, berarti ini T-nya berapa? Oke, Laura. Jelas ya? Oke, Bu. Oke. Tidak lagi. Bu, saya masih boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Eki. Ya, silakan. Nomor 4, Eki. Iya. Oke, sebentar. Nomor 4. Semua X agar fungsi ini naik. Nah, fungsi naik nih. Caranya berarti kita turunkan ya. Kemonotonan grafik nih. Berarti F aksen X dalam rumus U kali P ya. Egi, karena dia perkalian tuh. Nah, F aksen X berarti U. Kita ambil U-nya yang X ya. U aksennya 1. P-nya adalah yang X kuadrat plus 4 pangkat setengah ya. Nah, P aksennya berarti setengah kali X kuadrat plus 4 pangkat min setengah dikali turunan yang dalam, jangan lupa ya, 2X. Nah, ini setengahnya sama 2 coret. Masukkan ke sana. Berarti U aksen 1 dikali X kuadrat plus 4 pangkat setengah atau akar aja. Kemudian ditambah ya. Tambah turunan yang belakang nih, P ya. Berarti X ya, 2-nya kan udah dicoret. Jadi X per akar X kuadrat ditambah 4 dikali yang atas U. Nah, begitu. Kemudian dia nanya apa? Naik ya. Nah, syarat naik. Syarat F naik. Jika F aksen X lebih besar dari 0. Nah, ini kita baca. Akar X kuadrat plus 4 ditambah X kuadrat per akar X kuadrat plus 4 itu harus lebih besar dari 0. Nah, ini kalau kalian dapat pertidaksamaan seperti ini nih harus dijadikan satu dulu ya, samakan penyebutnya nih. Akar X kuadrat ditambah 4. Nah, ini dibagi 1, ya udah, ini akar dikali akar, dalam akarnya sama berarti akarnya hilang ya, Egi ya. Ya, berarti ini tinggal X kuadrat tambah 4 aja nih, ruas kiri, ruas kanannya, plus yang ini dibagi ini 1, berarti X kuadrat aja. Nah, begitu. Jadinya
kita dapat bentuk 2x kuadrat plus 4 dibagi akar x kuadrat plus 4. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita dapat pertidaksamaan pecahan. Pertidaksamaan pecahan berarti kita faktorkan atas bawah ya. Nah, coba kita cari, Egy. Yang atas difaktorkan bisa nggak, Egy? Dapat nggak? 2x kuadrat plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, x kuadrat plus 2 sama dengan 0. Faktorin bisa nggak, Egy? Kayak bisa ya, Bu? Jadi apa? 2-nya di luar kurung. Nggak bisa. Yang ini loh, di yang bawah sini. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini plus di. Pasti nggak bisa. Kalau x kuadrat min 2 baru bisa. Oke? Nah, ini kalau kalian cari nilai D-nya pasti minus juga nih. B kuadrat 0 min 4AC kali 2. Tuh, min 8 tuh. Min 8 ini definite nih. Definite apa? Positif. Karena A-nya positif ya. Nah, ini selalu positif nih. Berarti dia adalah ini selalu positif dibagi yang bawah. Akar X-nya juga dikuadratkan. Ini selalu positif juga nih. Apakah hasil baginya positif? Ya. Ini selalu positif. Nah, kalau selalu positif, ya dia selalu naik. Nah, semua X akar fungsi, ya udah ini. Oke? Jelas? Egy? Tapi itu min infinity. Nah, iya kan, ini selalu. Jadi kita nggak tahu min infinity itu berapa. Pokoknya di sepanjang. Ini adalah sebenarnya bentuk yang ini itu adalah X semua real. Itu berlaku. Oke, Bu. Oke, ya. Jadi nanti diingat lagi menurunkan fungsi pecahan ya, menurunkan fungsi polinom supaya nanti terbiasa saat dapat itu nggak usah gagap harus cari rumusnya lagi ya teman-teman. Oke.